Bapak dan Ibu guru hebat di seluruh Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Wahyuni, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Bekasi. Dalam pendidikan calon guru penggerak Angkatan 10, saat ini saya akan membuat aksi nyata dalam modul 1.4 yang bertemakan budaya positif. Saya akan memperkenalkan. Yang pertama yaitu ibu fasilitator saya yang cantik dan sangat anggun serta ramah, yaitu Ibu Yuyun Yuliani MPD. Dan pengajar praktik saya yang baik hati, ramah, dan juga menawan adalah Bapak Haji Agus Suhendar SPD SD. Tidak lupa saya sendiri adalah calon guru penggerak Angkatan 10, yaitu Wahyuni SSI. Salam kenal. Saya Wahyuni membuat rancangan tindakan untuk aksi nyata saya pada modul 1.4 yang bertemakan budaya positif. Latar belakang dari saya membuat aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif, yaitu saya melihat dan mendengar banyak sekali murid tidak suka dengan peraturan. Karena selama ini yang mereka rasakan, jika mereka melakukan pelanggaran, maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya akibat dari hukuman tersebut. Itulah yang membelakangi latar belakang dari aksi nyata saya. Tujuan dari pembuatan aksi nyata saya pada modul 1.4 tentang budaya positif adalah yang pertama, saya ingin menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Yang kedua, saya ingin menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Tolak ukur saya dalam pembuatan aksi nyata modul 1.4 mengenai budaya positif adalah yang pertama, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas atau guru dan siswa bersama-sama di kelas. Yang kedua, siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinannya kelas yang telah dibuat bersama-sama di kelas. Lini masa tindakan. Langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan oleh saya. Yang pertama,
Saya akan menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan tentang pentingnya budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta saya meminta izin untuk mendiseminasikan bersama dengan rekan guru. Yang kedua, saya akan mengumpulkan rekan guru untuk mendiseminasikan pemahaman materi budaya positif, yaitu tentang keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Yang ketiga, saya akan berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Kemudian yang keempat, saya akan memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat bersama. Dukungan yang dibutuhkan oleh saya. Yang pertama adalah dukungan dari kepala sekolah, kemudian rekan guru, serta murid, agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Yang kedua, yang saya butuhkan adalah sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Yang ketiga, saya juga membutuhkan peran orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah, sehingga nanti bisa berkesinambungan atau berhubungan antara yang dilakukan di sekolah dan di rumah. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi bersama dengan rekan Bapak dan Ibu guru di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala wassalatu wassalamu ala asyrofil ala alihi wasallam. Terima kasih. Saya ucapkan pada Ibu Bapak yang sudah hadir untuk penyebaran pemahaman dan terdapat pengalaman budaya positif. Salah satu program dari Pusaka. Terima kasih. Langsung aja. Penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercipta. Konsep utama modul budaya positif: perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Kalau kita masuk kurikulum merdeka, maka mulai dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini namanya adalah disiplin positif. Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan
kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikianlah itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Gajah Dewatara dari Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka cetakan yang kelima 2013 halaman 470. Dari sini nggak tahu, tiba-tiba teman sebelahnya tahu berharga baru begitu, kayak itu uang, kayak itu emas, kayak itu apa kita pengen berharga. Kira-kira kalau temennya minta disetor bukan nggak? Kira-kira buka nggak di kepala kanannya? Kan nggak bisa? Enggak, dulu selisih. Bu Haji, tergantung. Misalnya kita berharga buat Bu Haji, temennya kita buka, kita dibuka, belum dipaksa dia dibuka nggak? Walaupun itu berat, tapi kalau orang lain boleh tahu, untuk diri dibuka nggak kira-kira pelatangannya? Oke, dibuka nggak pelatangannya? Kira-kira kalau temen yang sudah buka pelatangan yang tidak berharga, menurut sangat berharga, dibuka nggak? Enggak. Nah, itulah yang dinamakan dengan disiplin. Nah, bagaimana? Siapa yang bisa mengontrol tangan kita bisa dibuka apa enggak? Apakah orang lain atau kita sendiri? Nah, ini akan kita pelajari untuk kali ini. Apa sih fungsinya disiplin positif buat diri? Yang pertama, itu berwarna. Kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan dari ekstrinsik. Disiplin dari ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Lima kebutuhan dasar manusia. Kita manusia punya 5 dasar kebutuhan. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Manusia pasti mempunyai kebutuhan itu. Bagaimana caranya untuk bertahan hidup? Pasti akan mempertahankan supaya dia bisa hidup. Yang kedua, kasih sayang. Yang ketiga, penguasaan. Itu dihargai bahwa saya itu berkuasa. 4, kebebasan. 5, kesenangan. Nah, 5 kebutuhan inilah yang nanti yang akan mengontrol diri kita. Kasih sayang seperti apa? Kita pengen diterima, pengen disayang. Penguasaan. Contoh anak TK ketika dia berlari-lari, gurunya ngejar, lalu dia bilang, ya sih guru ngejar-ngejar saya. Nah itu udah termasuk adalah dari kebutuhan penguasa bahwa dia sudah bisa menguasai gurunya, bahwa gurunya bisa nurut sama dia. Itu yang namanya penguasaan. Kebebasan. Ketika dia menulis, atau menulis cerpen, atau menggambar, tiba-tiba sama gurunya, hilanglah kebebasannya. Nah itu seperti itu. Juga ada yang kesenangan. Tiga, motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar untuk tidak sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi motivasi. Ada 3 motivasi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Anak datang telat, karena dihukum. Berarti dia nggak mau telat lagi karena takut. Tapi di sekolahan ya dia dapetin. Kenapa? Karena dia hadir karena cuma pengen tidak dihukum, bukan atas kesadaran diri sendiri ini sekolah. Nah, makanya di sini kita ini harus memperbaiki sistem. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contoh, nah
Kamu kalau seandainya belajar pintar dapat dikasih bintang 10 nanti nilainya sekian. Nah, ada motivasi tapi itu motivasinya itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Apakah itu baik atau tidak nanti di next berikutnya. Yang ketiga untuk menjadi orang. Tiga tadi yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ini kesadaran diri dulu. Next. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Kita menerapkan disiplin tapi identitasnya pasti akan menjadikan anak itu gagal. Bagaimana apa? Yaitu pertama dengan hukuman. Kenapa? Karena hukuman itu menyakitkan. Yang kedua, tidak nyaman. Murid merasa takut dan bisa jadi mungkin sudah kebal yang hukuman yang mungkin cuma begitu jadi mungkin tidak takut. Kemudian memaksa murid menyembunyikan kesalahannya, akhirnya dia berbohong sehingga karakter profil pelajar tidak muncul. Murid menjadi rendah diri karena sebelum akhirnya dia minder, malu sehingga dipanggil BK karena BK kesannya penjara gitu ya, akhirnya minder. Kenapa sih kan BK tadi akhirnya dia minder menjauh, akhirnya ya menghilang. Murid atau anak membenci peraturan, akhirnya anak-anak tidak taat lagi dengan peraturan, akhirnya membenci dan timbullah kata-kata peraturan untuk dilanggar. Yang kedua penghargaan. Nah penghargaan ini termasuk identitas gagal. Mungkin selama ini saya itu berpandang bahwa ada apa penghargaan atau hadiah atau nilai atau bintang itu memotivasi belajar mereka ternyata adalah gagal. Kenapa? Karena tidak efektif. Ada anak dia nggak suka bintang ya nggak mau bintang. Kemudian merusak hubungan. Ada timbul rasa keirian yang dekat-dekat saja, yang rajin-rajin saja. Kemudian mematikan kreativitas. Karena tidak dilihat. Biasanya itu kan suka melihatnya yang kreatif aja ya. Dan kreativitas, udah sama nggak ada baik. Jadinya mereka menurunkan kreativitas. Menghukum dengan sistem ranking. Nah, makanya kemarin saya keluar jangan menyebutkan ranking. Nah di sini kita menghukum sama saja menghukum sesuatu yang rankingnya di bawah, berarti dia menjadi penghukum. Kalau seandainya dia diledek, nah itu akan muncul kasus-kasus yang baru dari rankingnya ternyata paling tinggi. Makanya dari model KTSP sebenarnya sudah dilarang menyebutkan ranking. Karena kebiasaan susah menghilangkan kepada wali kelas untuk tidak menyebutkan ranking. Bukan nilainya saja. Kemudian merampas hak menghargai dirinya. Nah, jadi dia harus berprestasi, ada kesempatan karena sudah jelek-jelekan, akhirnya belum, nggak mau dia mau. Jadi kita di sini mulai memberikan penghargaan kepada murid kita, memberikan kesempatan. Next please. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Apa itu? Yaitu konsekuensi. Apa konsekuensi? Yaitu penguatan jawab. Tidak ditanyakan lanjutannya sama wali kelas, kita tidak akan berlaku wali kelas. Kalau apa kesepakatan kelas, karena tidak ada konsekuensinya atau monitoring lanjutannya. Stimulus atau responnya tidak ada yang gimana kelas kita atau apa, nggak ada respon dari kelas kan tidak ada dibuat nggak pajak aja, nggak ada respon maka tidak akan ada. Murid menghormati peraturan, kalau ada konsekuensi murid akan menghormati peraturan. Kehilangan waktu untuk memenuhi kesalahan. Jadi dia nggak ada saya salah apa ya, tapi dia sudah sadar bahwa konsekuensinya kalau dia nggak nyampe ini, dia akan tidak ada memenuhi. Sesuatu harus terjadi. Kemudian restitusi. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Nanti akan dibahas apa itu restitusi. Kemudian fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Murid atau anak mendapat penguatan, korban atau mendapatkan ganti penguatan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Nah, ini yang akan kita pakai di pendidikan sekarang ini. Ada 5 posisi kontrol. Yang tadi tangan kita itu bilang inilah yang namanya posisi kontrol. Ada yang pertama kita sebut dulu sebagai kontrol menghukum. Kemarin dulu tanya, ya saya sering menghukum dulu. Ya saya sering menghukum. Karena kita nggak tahu ilmunya jadi menghukum, sebagai penghukum. Kemudian pembuat merasa bersalah.
Tiga teman, keempat pemantau, yang kelima adalah kontrol manager. Kita bahas satu-satu. Yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat. Selama 20 menit. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit.
Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang, Sarah. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget.
Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Kamu tahu kan diajak kemana sana? Saya nggak tahu. Kalau kamu ini suka melawat sama bapak dan ibu di kelas. Ya. Oh, aku nggak tahu. Kadang nggak suka melawat kalau kamu tugas, nggak ngerjain. Ya. Ya. Terus kalau seandainya disuruh, papa jangan keluar kelas mondar mandir ya. Tapi sih ngelawan kan coba ngelawan apa sih kamu? Kenapa suka ngelawan daripada di rumah? Tapi suka membantah-bantah. Nah, yang benar. Kenapa nggak mau kerjain tugas? Kebanyakan masuk ke satu pelajaran banyak. Contohnya pelajaran apa? IPS. Berapa soal sih? Terus habis ngaku? Nah itu sehari ya apa? Waktu pertama masuk apa? Seminggu lagi gitu. Sekali ngasih tugas langsung numpuk banyak gitu. Keberatan bahkan keberatan maunya sekarang gini Pak kan di sekolah tugasnya ngapain belajar kan lebih keyakinan kelas kan kelas kata juga ya harus taat dan banyak sama ibu bapak
guru, terus mengerjakan semua tugas yang diberikan oleh bapak dan ibu guru. Berarti kalau mengerjakan tugas melanggar peraturan ya, melanggar keyakinan kelas yang udah dibuat kan. Tapi kalau melanggar berarti Farhan yakin nggak bahwa ya akan melanggar? Yakin. Berarti kalau supaya tidak melanggar harus caranya gimana? Disiplin gimana? Nah, mengerjakan tugas kan tugas murid yang belajar kan? Benar ya? Iya, cita-citanya aja. Pengen jadi apa ya? Bang, ke TNI, apalagi TNI ya, tugasnya banyak ya. Kamu negara di sini kebakaran, di sini ada ini gitu ya. Pusing nggak? Aduh, nggak juga di rumah kata dia. Negaranya hancur nggak? Hancur. Ya. Paham? Ya. Berarti mau mengulangi mengerjakannya tugasnya? Mengerjakan tugas saya tinggal nggak? Nah, berarti ada yang tugasnya tugas apa? Nanti dikerjakan kan? 15 kali 8 udah selesai ya. Janji dari diri sendiri ya. Bahwa akan melakukan tujuh. Bahkan juga harus belum bisa berubah keyakinannya ya dan hati ya. Kalau belum yang bayang ke positif atau negatif adalah diri sebelas. Oke, selamat ya, bisa juga perbaiki. Terima kasih. Setelah saya berbicara dengan Bu Yuni, hati saya merasa senang dan tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama lagi. Insya Allah saya akan berubah. Kamu siapa? Luki Zainuddin. Yang kenceng suaranya. Namanya siapa? Luki Zainuddin. Kelas? 6. 6. Tahu nggak ibu ajak kemarin? Hah? Enggak. Nah, itu kan pernah dengar nih. Kamu dengar nih ya. Kamu ada hubungan sama teman sekelas, pacaran. Ayo, benar nggak? Enggak Bu, jujur enggak. Yang benar. Itu orangmu udah dipanggil, lu dapet. Bukan sekelas Bu. Ya udah sama-sama. Kelas berapa? Yang satu aku udah enggak. Itu satu kapan dandannya? Pas lama saya kan paling berkai. Nah, Saya udah nggak pacaran lagi. udah kapan terakhir? Putusnya kapan? Pas pakai bongkai itu, Ya kapan? panjang pas hari. Baru seminggu yang lalu? Ya, Oh, baru seminggu putusnya. Siapa namanya? Yang satu? Kansa. Hah? Kansa. Oh, Kansa. Oh, Kansa orang gede? Hah? Kamu kan? Hah? Pacaran? Itu sempet sebut, tapi yang enggak pas. Berarti udah berapa kali nih pacaran? Orang yang keberapa Kansa? Ada 10? Hah? Oh, kedua ya ketahuan. Ya, kedua. Tahu nggak? Kalau seandainya pacaran itu sesuai nggak dengan peraturan sekolah? Enggak. Hah? Sesuai nggak? Enggak. Berarti kalau kamu pacaran berarti apa? Namanya berapa? Ngapain peraturan sekolah? Melanggar nggak? Melanggar nggak? Enggak. Melanggar apa? Peraturan sekolah. Nah, keyakinan peraturan sekolah itu sama saja dengan keyakinan sekolah kan? Jadi kamu udah melanggar keyakinan sekolah. Ya emang sih ya, zaman kamu pengennya pacaran ya, jiwanya pacaran. Ya, ini juga sama dulu, tapi kan enggak sampai ya kayak kamu. Ya, paling cuma surit-suritan cinta gitu kan. Nggak pernah jalan berdua, nggak pernah ketemuan. Kan masih SMP kan? Cita-cita nggak punya cita-cita nggak? Punya Bu. Apa pengen jadi apa? Main bola. Kalau pemain bola udah diganggu, bisa nggak jadi pemain bola? Enggak. Lama-lama udah bukan pemain bola, ya. Masuk KUA mau, ya. Jadi harus ngapain? Berarti kamu udah merasa bersalah, berarti harus ngapain? Udah merasa melakukan pelanggaran, berarti harus ngapain? Hah?
hukuman, yakin mau dihukum. Kalau kamu merasa salah harus ngapain coba? Memperbaiki diri. Caranya gimana memperbaiki diri? Hah? Nggak pacaran lagi. Yakin nih, nggak pacaran lagi. Selain pacaran, peraturan sekolah apa? Nggak keluar kelas atau pelajaran. Oh, nggak keluar kelas Dan pelajaran. yakin memperbaiki. Kamu jadi diri kamu sendiri loh, ya. Bukannya sama bukan buat guru, bukan buat siapa, buat diri kamu sendiri, buat keberhasilan kamu sendiri. Kamu masa depan masih banyak, masih panjang, harus sukses. Paham? Ya. Katanya pengen jadi pemain bola kan? Jadi memperbaiki diri tidak? Ya, memperbaiki diri dengan tidak pacaran, terus Tidak keluar kelas. tidak keluar kelas, terus Mentaati peraturan sekolah. mentaati peraturan sekolah. Berarti mulai besok berubah. Bisa. Untuk diri kamu sendiri, ya kan? Bisa ya? Oke. Ya. Udah, Bapak. Setelah ngobrol dengan Bu Yuni, saya menjadi senang dan bisa memperbaiki diri saya sendiri dan dikasih pengarahan oleh Bu Yuni dan saya bisa memperbaiki diri saya sendiri. Segitiga restitusi adalah sebuah cara untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada peserta didik yang memberikan motivasi, menimbulkan keyakinan sehingga memberikan jati diri kembali kepada para peserta didik untuk memiliki karakter yang lebih baik. Tahapan-tahapan dari segitiga restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas. Bagaimana menstabilkan identitas? Yaitu kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Contohnya, yaitu mengatakan kepada siswa atau kepada murid adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, dari menstabilkan identitas tersebut akan membangkitkan kepada jiwa atau diri murid, dia tidak akan merasa takut untuk mengakui kesalahannya sehingga dia bisa menceritakan dengan ekspresinya secara terbuka, secara terus terang kepada guru tanpa harus ada rasa takut. Sehingga disitulah sudah mencerminkan profil pelajar Pancasila yaitu kejujuran. Tahap kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Apa itu validasi tindakan yang salah? Itu yang mengatakan bahwa semua perilaku memiliki alasan. Apa kalimatnya yang akan kita utarakan kepada murid kita? Yaitu, pertama, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Murid itu melakukan kesalahan itu pasti memiliki suatu tujuan dan alasan. Atau dengan bahasa, adakah cara yang lebih baik atau yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, dengan seperti ini kita memvalidasi tindakan yang salah. Sehingga murid atau peserta didik mengetahui kesalahannya. Apakah yang dia lakukan salah? Apakah yang dia lakukan sesuai dengan keyakinan yang telah dibuat di kelas atau di sekolah? Atau apakah yang dia perbuat sesuai dengan hati nurani atau sesuai dengan apa yang dianjurkan dalam profil pelajar Pancasila. Sehingga murid akan berpikir, oh iya, apa yang saya lakukan ternyata tidak sesuai
dengan keyakinan kelas yang telah disepakati. Atau, oh iya, itu sebenarnya tidak ingin saya lakukan. Nah, dari situlah kita memvalidasi tindakan yang salah sehingga murid kita sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu salah. Tapi alhamdulillah dengan cara ini mereka tidak malu untuk mengakui kesalahannya, malah berani karena akan melakukan perbaikan. Nah, inilah yang ketiganya, tahap ketiga, menanyakan keyakinan. Bagaimana dengan bahasanya? Ya, kita semua memiliki motivasi internal agar ada perubahan yang terjadi pada peserta didik muncul secara internal dari dalam diri, bukan karena dorongan dari guru, dari teman, atau dari orang tua dan yang lainnya. Bagaimana bahasanya yang harus diberikan kepada siswa? Yaitu keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Apakah kamu tahu sesuai tidak dengan perbuatan yang kamu lakukan? Atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa sih? Nah, disitulah dia akan berpikir sehingga akan muncul motivasi untuk perbaikan yang lebih baik. Nah, ada dorongan dalam diri, yaitu dari dalam dirinya sendiri internal untuk menjadi yang lebih baik sesuai apa yang murid inginkan. Seperti apa sih dia ingin jadi seperti apa sih? Nah, itulah mengapa segitiga restitusi ini harus kita gunakan kepada peserta didik kita. Sehingga dari awal kita mengetahui permasalahan awalnya yang terjadi yang mendasari mereka melakukan seperti itu sehingga bisa mencari solusi dengan membangkitkan kebaikan di dalam internal. Bukan suatu pemaksaan, hukuman, atau sehingga orang itu tidak mau untuk melakukan suatu perubahan, takut untuk melakukan suatu perubahan. Masing kelompok satu sesuai nomornya menuliskan kesepakatan kelas. Silakan temukan lalu tulis ke depan sesuai nomornya. Temukan, silakan temukan langsung maju. Spidolnya ada lagi, silakan keluarkan. 73 aja ada 5 biji tadi kelas. Oke, kelompoknya berikutnya bebas mau nggak urutan nggak apa-apa, silakan yang duluan. Tidak boleh sama ya, tidak boleh sama kesepakatan kelasnya. Jadi biar langsung ada 8 poin. Jadi, Bapak Ibu, sebelum kita melakukan segitiga restitusi terhadap murid kita, yang harus dilakukan adalah membuat keyakinan kelas. Kenapa harus membuat keyakinan kelas dulu? Karena ketika nanti kita melakukan segitiga restitusi terhadap siswa yang melanggar keyakinan, maka dengan mudah kita sebagai guru menanyakan keyakinan kelas kepada murid tentang keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Nah, di sini saya akan menjelaskan
kenapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Pertanyaan pematik pertama. Mengapa sih kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kenapa Bapak Ibu? Nah, betul. Karena keselamatan. Bapak Ibu meyakini semuanya kan bahwa menggunakan helm itu untuk keselamatan? Ya. Pertanyaan pematik 2. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ayo. Nah, keselamatan juga. Betul. Karena menjaga kesehatan, berarti untuk keselamatan. Nah, dari pertanyaan pematik 1 dan pematik 2, disimpulkan, bisa dijelaskan bahwa nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Bapak dan Ibu tadi meyakini kan bahwa pakai helm itu untuk keselamatan dan menggunakan masker serta mencuci tangan juga adalah keselamatan. Itu sudah keyakinan, sama-sama meyakini. Nah, itulah yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu? Yaitu nilai yang sudah disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Jadi nilai kebajikan universal itu sama dengan seperti profil pelajar Pancasila, yaitu bertakwa dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam adalah kreatif. Nah, itulah yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, makanya kenapa disebut dengan keyakinan kelas. Lalu bagaimana sih langkah-langkahnya untuk membentuk keyakinan kelas atau keyakinan sekolah? Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Dan keyakinan kelas itu lebih rinci dan konkret, singkat, padat. Nah, yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Yang tadi nilai-nilai universal yang menyangkut dari nilai-nilai universal dan nilai kebajikan. Kemudian yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi kegiatan-kegiatan yang positif dengan kata-kata yang positif. Yang keempat adalah keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah disingkat dan dipahami oleh semua warga kelas. Gak usah panjang-panjang, gak usah banyak-banyak, sedikit tapi padat. Ya, yang bisa diingat oleh semua warga kelas sama murid-murid.
kalau di dalam kelas. Kemudian yang kelima adalah keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi harus bisa diterapkan. Ya kalau di kelas, di sekolah, tidak menyangkut yang di luar. Yang terdapat saja di dalam lingkungan. Nah, yang keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Apa sih curah pendapat? Yaitu bersama-sama. Jadi keyakinan kelas itu nggak dibuat hanya satu guru yang menentukan. Ya, siswa harus datang tepat waktu misalnya. Ya, tidak, tetapi bersama-sama. Siswa pun, murid pun harus berkontribusi dalam menuangkan pendapat. Apa nih anak-anak yang akan kita buat di dalam kelas sehingga membuat kelas kita menjadi aman, tertib, nyaman, tenang. Ya pokoknya enak dah gitu. Sehingga nanti yang memberikan pendapat, yang memberikan petunjuk usulan itu mungkin anak-anak murid kita. Nah, kita sebagai guru menjadi fasilitator, mengarahkan, menuntun dengan kata-kata positif atau kalimat-kalimat positif. Nah, yang keenam yaitu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, jadi ketika sudah dibuat keyakinan kelas antara guru dengan murid, kemudian ditulis, dibuat, dihias, dan ditempel di dalam dinding kelas, terus dilupakan. Tidak, dan sama saja tidak akan terbentuk yang namanya ya pengendalian diri, perbaikan diri. Maka harus sering ditinjau ketika guru masuk. Bukan dilihat bacaannya, ditanyakan kepada murid. Apa yang terjadi setelah dibuat keyakinan kelas? Adakah setelah berjalan yang merasa tidak meyakini bahwa itu baik? Alasannya, nah kita bisa mencari tahu di situ. Terus meninjau berapa persen perubahan pada murid-murid kita. Sehingga ketika itu insya Allah secara bertahap jika kita continue, Bapak Ibu continue, Bapak Ibu tidak lelah terus meninjau, insya Allah murid kita akan berubah pada sesuatu yang diinginkan, yaitu menjadi lebih baik. Demikianlah diseminasi aksi nyata saya dalam menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif kepada rekan Bapak dan Ibu guru yang mengajar di sekolah saya. Saya sangat berharap kepada Bapak dan Ibu guru hebat di seluruh Nusantara untuk terus belajar bersama, saling berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah tercinta. Sehingga akan tercipta para peserta didik yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila sesuai dengan kodrat alam
dan kodrat zaman. Sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Mari tergerak, bergerak, menggerakkan. Salam Bapak dan Ibu guru hebat.